Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan manajemen perkantoran pada hari ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam tercurah pada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Muhammad Rendi Ramdhani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perkantoran. Dan tak lupa pula kepada teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Novianti dengan NIM F2010427 dan Nengwarda Rahmadaniatul Milah dengan NIM F2010540. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai korespondensi dan penataan arsip. Terdapat dua pembahasan, yang pertama mengenai korespondensi dan yang kedua mengenai penataan arsip. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Nengwarda Rahmadaniatul Milah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya terdapat pengertian dari korespondensi. Korespondensi berasal dari kata korespondensi dalam bahasa Inggris, korespondenti dalam bahasa Belanda, yang berarti hubungan yang di antara pihak-pihak yang terkait. Korespondensi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain. Pada umumnya, proses penyampaian pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis adalah secara tertulis, baik dalam bentuk surat, memo, proposal, agenda, maupun dalam bentuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam bukunya Purwanto tahun 2007. Selanjutnya terdapat tujuan dan fungsi korespondensi. Adapun beberapa poinnya, yang pertama, tujuan surat menyurat, fungsi dari surat menyurat, pengelolaan surat, dan hal dalam surat menyurat. Materi selanjutnya mengenai tujuan menulis surat. Adapun poin-poinnya diantaranya memberitahu atau menyampaikan informasi, penjelasan kepada pihak lain, menerima atau mendapatkan informasi, penjelasan kepada pihak lain, memperlancar arus informasi sehingga informasi yang diterima jelas dan tidak salah pengertian. Materi selanjutnya mengenai fungsi surat menyurat, diantaranya tanda bukti tertulis otentik, pedoman, alat pengingat atau berpikir, duta atau wakil dari penulis, pejabat atau organisasi pengirim surat. Terdapat penggolongan dalam surat, diantaranya yang pertama, menurut wujud surat, yang kedua, menurut sifat isinya, yang ketiga, menurut keamanan isinya, yang keempat, menurut proses penyelesaiannya, lalu yang kelima, menurut kegiatan, dan yang terakhir, menurut sasaran yang dituju. Selanjutnya, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam surat menyurat. Poin yang pertama, mengenai bagian surat. Hal ini penting diketahui sebab setiap bagian surat mempunyai arti dan fungsi yang berbeda. Poin yang kedua, mengenai bentuk surat dan teknik pengetikannya. Dan poin yang ketiga, mengenai penyusunan isi surat, yang merupakan bagian terpenting dari sebuah surat, menyangkut bagaimana kita menyusunnya, bahasa yang bagaimana sebaiknya kita gunakan. Materi selanjutnya mengenai arsip. Arsip berasal dari bahasa Belanda, arsip, menurut Armo Sudjro. Arsip dalam bahasa Belanda memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, tempat penyimpanan secara teratur bahan-bahan arsip, bahan-bahan tertulis, piagam-piagam, surat-surat, keputusan-keputusan, akte-akte, daftar-daftar, dokumen-dokumen, dan juga peta-peta. Yang kedua, kumpulan teratur dari bahan-bahan kearsipan tersebut. Dan yang ketiga, bahan-bahan yang harus diarsip itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi. Informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan,
dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Terdapat macam-macam arsip. Di antaranya yang pertama arsip menurut subjek dan isinya, yang kedua arsip menurut bentuk dan wujud fisiknya, yang ketiga arsip menurut nilai gunanya, penggolongan arsip berdasarkan nilai dan kegunaannya, yang keempat arsip menurut sifat kepentingannya, yang kelima arsip menurut fungsinya, yang keenam arsip menurut keasliannya, yang ketujuh, arsip menurut tempat atau tingkat pengolahannya. Lalu yang terakhir, terdapat arsip menurut kekuatan pada hukumnya. Selanjutnya mengenai sistem penataan arsip. Terdapat dua metode, yang pertama metode kearsipan mendatar dan yang kedua metode kearsipan vertikal. Metode kearsipan mendatar yaitu suatu metode kearsipan di mana dokumen-dokumen yang satu ditaruh di atas, sedang yang lain di dalam laci-laci dan sebagainya. Metode ini mungkin sulit untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan. Dan yang kedua mengenai metode kearsipan vertikal. Metode kearsipan vertikal ini di mana dokumen-dokumen yang satu ditaruh di belakang dan yang lainnya berdasarkan urutan klarifikasi yang diambil. Baik, selanjutnya terdapat pemeliharaan dan pengamanan arsip. Untuk pemeliharaan dan pengamanan arsip terdapat beberapa poin. Poin yang pertama, menyimpan di books. Poin yang kedua, membersihkan ruangan. Poin yang ketiga, melakukan fumigasi setiap 2 bulan. Poin yang keempat, menjaga kelembapan dalam ruangan. Poin yang kelima, mengunci sarana penyimpanan arsip bila tidak digunakan. Setiap dinas atau divisi wajib membuat berita acara penyerahan arsip yang dikelolanya. Lalu, pemeliharaan dan pengamanan arsip terdapat beberapa poin kembali. Yang pertama, menyimpan dan memelihara arsip di dalam box atau kontainer arsip yang sesuai dengan jenis dan kebutuhan sehingga terhindar dari kerusakan, kehancuran, dan kehilangan. Penjelasan poin yang kedua tadi ialah mengatur dan menata arsip berdasarkan aturan baku penetapan arsip sehingga penemuan kembali dapat terlaksana dengan cepat, tepat, dan lengkap. Lalu penjelasan poin yang ketiga mengatur tata ruang seefisien mungkin dan seefektif mungkin disesuaikan dengan volume arsip yang tersimpan. Lalu penjelasan poin yang keempat mengatur tata kerja dalam melayani arus keluar masuknya arsip dengan baik. Selanjutnya terdapat penjelasan poin yang kelima, membersihkan ruangan dan menjaga kebersihan ruangan penyimpanan arsip. Tidak diizinkan untuk makan, minum, atau merokok di dalam ruang penyimpanan arsip yang dapat mengakibatkan kerusakan arsip. Lalu melakukan fumigasi atau bisa dikatakan pengendalian hama dalam menggunakan pestisida dilakukan setiap 2 bulan sekali. Lalu menjaga kelembapan ruangan, mengatur suhu dan kelembapan ruangan penyimpanan arsip secara teratur. Selanjutnya mengunci sarana penyimpanan arsip bila tidak digunakan. Lalu penjelasan yang terakhir, setiap dinas atau divisi wajib membuat berita acara penyerahan arsip yang dikelolanya. Selanjutnya mengenai pemindahan dan pemusnahan arsip. Pemindahan arsip adalah kegiatan memindahkan arsip dari yang aktif kepada inaktif, karena jarang sekali dipergunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pemindahan arsip dapat juga berarti kegiatan memindahkan arsip-arsip yang telah mencapai jangka waktu tertentu ke tempat lain. Pemusnahan arsip adalah tindakan atau kegiatan menghancurkan secara fisik arsip yang sudah berakhir fungsinya, serta tidak memiliki nilai guna. Penghancuran tersebut harus dilakukan secara total, yaitu dengan cara dibakar habis, dicacah, atau dengan cara lain sehingga tidak dapat lagi dikenal baik secara isi maupun bentuk. Baik, adapun kesimpulan yaitu korespondensi sangat penting dalam sebuah organisasi perkantoran karena korespondensi atau surat menyurat merupakan rangkaian aktivitas yang berkenaan dengan pengiriman informasi secara tulis maupun dari penyusunan, penulisan sampai dengan pengiriman informasi
hingga sampai kepada pihak yang dituju. Proses korespondensi merupakan sarana untuk mengirim atau memberi informasi tertulis kepada atasan atau pihak lain, baik secara laporan, pemberitahuan, pemintaan, ataupun pertanyaan. Arsip sebagai salah satu sumber informasi memiliki fungsi yang sangat penting untuk menunjang proses kegiatan administrasi. Agar arsip dapat berperan sebagaimana fungsinya, perlu dikelola dengan baik dan benar. Artinya, ditata secara sistematis sehingga sewaktu-waktu diperlukan dapat dengan cepat, tepat, dan lengkap disajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.